Allah selalu memantau kita. Allah selalu melihat kita, apa yang kita lakukan, gerak-gerik kita, amalan kita, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama dengan kaum muslimin dalam 24 jam ini. Dan kita harus jujur pada diri kita. Apa yang kita lakukan ketika bangun tidur? Apa yang pertama kali kita pegang ketika kita bangun tidur? Al-Quran? Wallahi tidak. Handphone, WhatsApp, Instagram, Facebook yang kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawana Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang kelima, yaitu berkenaan dengan babul muraqabah. Beribadalah seperti engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Syekh, wa'budullah ka'annaka tarahu, ay tusyahiduhu ra'ya 'ainin. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan di sini adalah tingkatan yang paling agung, yang paling mulia, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di mana kita berada, di segala tempat, maka yang kita lakukan di sini
dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua dijelaskan oleh Syekh, fa illam takun tarahu fa anzala ila al-martabati tsaniyah. Maka kalau misalkan kita tidak bisa, kita masih belum yakin bahwasannya kita melihat Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita ini masih kadang kita berbuat kebaikan, kemudian nanti besok berbuat keburukan, bertaubat, berbuat kebaikan, keburukan, bertaubat dan sebagainya, maka turun kepada martabah tingkatan yang kedua, yaitu fa innahu yarak. Maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita. Ini dipastikan. Ya. Kemudian beliau menyimpulkan, dalam beribadah di sini ada dua tingkatan ibadah. Golongan yang manakah kita? Atau mungkin kita golongan yang tidak ada dari dua ini. Kemudian Syekh mengatakan, golongan tingkatan ibadah yang pertama adalah ibadatun raghbatun wa ta'amaun. Ibadah yang didasari dengan kecintaan, mahabbah, dan didasari dengan tamak. Ya. Sebagaimana kita ketahui, jika kita mencintai atau terlalu berlebihan terhadap dunia, maka kita pasti akan mengejarnya. Kita pasti akan mencarinya. Berlebihan dalam beribadah. Begitu pula ketamakan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita ini bisa menimbulkan mahabbah yang begitu besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita melihat Allah tabaraka wa taala. Tingkatan yang kedua dijelaskan oleh Syekh, ibadatun rahbatun wa khaufun. Yaitu kita beribadah karena cemas, ya, dan karena takut kepada ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tingkatan yang Allah selalu memantau kita. Allah selalu melihat kita, apa yang kita lakukan, gerak-gerik kita, amalan kita, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama dengan kaum muslimin, kita yakin Allah selalu melihat kita. Maka jika kita ingin berbuat dosa, berbuat maksiat, kita malu sama Allah. Takut Allah akan mengancam dengan apa? Dengan nerakanya. Maka ini ibadah yang didasari dengan rasa cemas dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama, yaitu berkenaan dengan hadis Jibril, di mana dalam hadis yang mulia ini terdapat 3 pelajaran yang wajib bagi setiap muslim mengetahuinya, mempelajarinya, yaitu berkenaan dengan Islam, iman dan ihsan. Ini wajib di sini jemaah. Hadis yang mulia ini dari sahabiul jalil Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami duduk bersama dengan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dzata yaumin, maka pada suatu hari, idh tala alaina rajulun syadidu bayadus siyab, datang kepada kami seseorang yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawadi syar, rambutnya hitam, la yura alaihi asarus safar, dan tidak terlihat olehnya nampak bekas dari safar atau berpergian jauh. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak diketahui salah seorang dari kami orang tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut duduk di hadapan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian beliau menempelkan kedua tumitnya kepada Rasul.
Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni. Maka beliau mengatakan, wahai Muhammad, sampaikanlah kepadaku anil Islam. Ini pelajaran yang pertama, yaitu berkenaan dengan Islam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu, yang dimaksud dengan Islam adalah antashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Kemudian orang tersebut mengatakan, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kemudian kami heran, orang ini bertanya, kemudian orang ini yang membenarkannya. Qala akhbirni 'anil iman. Kemudian sampaikanlah kepadaku tentang iman. Ini pelajaran yang kedua. Qala, kemudian Rasul yang mulia bersabda, al-imanu an tu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatih, beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan dan para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarrih, dan beriman kepada takdir, baik itu takdir yang baik menimpa setiap muslim atau takdir yang buruk atasnya. Qala sadaqta. Kemudian orang tersebut mengatakan, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ini pelajaran yang ketiga. Sampaikanlah kepadaku tentang ihsan. Kemudian Rasul yang mulia bersabda, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Yang dimaksud dengan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka engkau harus yakin Allah pasti melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis saah. Kemudian orang tersebut mengatakan, sampaikanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala, Rasul yang mulia bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi orang yang bertanya ini lebih tahu jawabannya daripada orang yang ditanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Sampaikanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka antum perhatikan di sini, di antara tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwasannya beliau mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya dari hasil majikannya. Ini sudah banyak terbukti. Kemudian wa antarul hufatal uratal alata. Engkau melihat seseorang yang bertelanjang kaki, tidak beralaskan alas kaki, ri'a asyai, yang dia tidak memiliki alas kakinya, yatatawaluna fil bunyan, bermegah-megahan membangun rumah-rumahnya. Orang miskin, enggak punya apa-apa, ya, petani, ataupun orang-orang yang kita lihat kaya mendadak. Maka ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Tsumman talaqa, kemudian orang tersebut pergi meninggalkan Rasul. Falabistu malian, maka Umar heran. Aku berdiam diri beberapa saat. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, siapakah yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala fa innahu Jibril.
Sesungguhnya yang datang tadi adalah Jibril, atakum yu'allimukum amra dinikum. Datang untuk mengajarkan perkara agama kalian. Islam, iman dan ihsan. Malu kita kalau enggak tahu, apalagi enggak hafal. Ya. Maka dijelaskan oleh Syekh, di antara faidah yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau dalam kesehariannya, dalam perbuatan amalannya, selalu melakukan atau mengerjakan perbuatan yang bermanfaat baginya. Di antaranya, beliau berkumpul bersama dengan para sahabatnya di masjid, atau beliau pergi untuk mengunjungi orang sakit, menjaga waktunya. Walaisa mislana, kata Syekh, dan Rasul tidak seperti kami, seperti kita ini. Kenapa? Nudayyi'ul awqat, yang banyak menghabiskan waktu kita ini. Waktu ini banyak, manfaatnya banyak. Tapi di antara kita ini kita tidak berpikir. Ya, banyak di antara kita yang lalai dari menghabiskan waktu kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Wal gharib. Kemudian Syekh mengatakan, dan amat sangat mengherankan sekali, kata Syekh, anna aqla syai'in 'indal insan huwal waqt. Yang paling mahal bagi manusia adalah apa? Waktu. Semua kita yakin. Di antara kita ini semua mengatakan waktu adalah hal yang paling mahal. Walakinnahu, akan tapi apa? Wa arkhasu syai'in 'indal insan. Waktu adalah sesuatu yang paling murah bagi manusia. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka antum perhatikan di sini, begitu menyesalnya orang-orang kafir ketika Allah matikan dia dalam keadaan kafir. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'u, sampai datang kepada mereka kematian. Allah mengagetkan orang-orang kafir dengan mematikannya. Apa kata mereka? Qala rabbirji'un, wahai Rabb, kembalikanlah kami ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, semoga aku bisa beramal soleh, berbuat kebaikan atas apa yang aku tinggalkan di dunia. Jadi antum bisa perhatikan di sini, yang diminta oleh orang kafir untuk kembali ke dunia bukan apa? Untuk bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anak-anaknya, kemudian bertemu dengan hartanya. Tidak. Yang dipinta adalah apa? Kembalikan aku ke dunia, wahai Allah, barang 1 menit untuk beribadah kepadamu dan bertaubat kepadamu. Ini orang-orang kafir ketika sudah mati. Kita masih hidup, sepulang dari ini gak tahu kita apa yang kita lakukan. Waktu begitu mahal, akan tapi begitu murah bagi kita. Yang kita lakukan apa? Dalam 24 jam ini, dan kita harus jujur pada diri kita. Apa yang kita lakukan ketika bangun tidur? Apa yang pertama kali kita pegang ketika kita bangun tidur? Al-Quran? Wallahi tidak. Handphone, WhatsApp, Instagram, Facebook, yang kita lihat, update status. Mau tidur, apa yang kita pegang? Al-Quran. Apa yang kita baca? Al-Quran? La, wallahi. Apa yang kita lihat? WhatsApp. Apakah ada yang baru dari WhatsApp? Seandainya kita kehilangan handphone kita, barang 1 hari,
Apa yang kita rasakan? Uring-uringan kita, gak jelas. Kayak ada yang hilang. Tapi kalau kita kehilangan Al-Quran satu hari, apa yang kita rasakan? Gak ada sama sekali yang terbesik dari hati kita. Ini adalah iman. Keimanan, jemaah. Kita masih yakin merasa diri kita sebagai seorang yang beriman, tapi kenyataan yang ada pada diri kita apa? Kita lalai dengan waktu yang kita lakukan selama ini. Waliyahzubillah. Ini orang kafir ini jemaah. Dan ini adalah dijelaskan oleh Allah fil mustaqbal, dalam keadaan yang akan datang. Orang kafir ini menyesal dia. Menghabiskan waktunya dengan apa? Bermaksiat, mengingkari Allah, tidak sholat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta sama Allah barang 1 menit untuk apa? Untuk dihidupkan kembali ke dunia, tapi tidak akan bisa sama sekali. Begitulah kehidupan Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam. Rasul, kata Syekh, adapun Rasul yang dilakukan oleh beliau setiap harinya, kana daiman fil masalih, setiap harinya pasti ada maslahat yang ada pada dirinya. Baik itu maslahat secara khusus maupun secara umum. Kita ngaku cinta kepada siapa? Rasul. Ahbabur Rasul. Kita mengaku cinta kepada Rasul. Tapi apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita contoh? Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam melakukan perbuatan amal ibadah itu ada maslahatnya, kebaikannya bagi dirinya secara khusus maupun secara umum? Itu yang kita contoh jamaah. Baik. Pelajaran yang pertama, wa antasyhada alla ilaha illallah, dan engkau bersaksi bahwasannya tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah. Maka kita tahu di sini tidak ada Rabb yang berhak kita ibadahi, kita pinta, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh mengatakan hadza ruknul awal, maka ini adalah rukun yang pertama. Tashhadu bilisanika nutqan, engkau bersaksi dengan lisan engkau secara benar. Wa biqalbika iqraran, dan engkau menyaksikan dengan hatimu, keyakinan dengan benar. Allah ilaha illallah, tidak ada ilah. Apa itu ilah? Sesembahan, bukan Tuhan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, kalau orang yang minta ke dukun, datang ke dukun, percaya dengan jimat, ini tidak dikatakan musyrik. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Yang penting dia beribadah kepada Allah saja. Yang penting dia apa? Menyembah Allah. Ini dikatakan muslim. Yang diinginkan oleh Allah dalam sabda Rasul ini apa? Allah ilaha illallah. Tidak ada ilah, sesembahan yang berhak dipinta selain Allah. Minta hanya kepada Allah, bukan kepada dukun. Minta hanya kepada Allah, bukan kepada manusia dan yang lainnya. Ini makna dari Allah ilaha illallah. Maka Syekh mengatakan seseorang yang dia beriman kepada rububiyah Allah, beriman hanya kepada dialah Allah yang maha menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, ini tidak cukup. Karena para rasul di dunia ini diutus untuk apa? Apakah Rasul diutus untuk mengatakan kepada manusia, wahai manusia,
Yakinlah dialah Allah Rabb yang Maha menciptakan. Rasul diutus untuk apa? Untuk kita beriman terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, semua nabi dan rasul. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illahu ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad salah seorang rasul illa nuhiya, kecuali diwahyukan atasnya alla ilaha illahu, tidak ada Rabb, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali ana fa'budun, aku kata Allah, maka sembahlah aku kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi Allah taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sungguh kami telah mengutus setiap umat di muka bumi ini salah seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Kullu ma ubida min dunillahi subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu dikatakan taghut. Tajawazu anil had, yang dia melampaui batasnya, ini dikatakan taghut. Di antaranya apa? Uang, harta. Kenapa harta ini bisa dijadikan taghut, sesembahan selain Allah? Jika seorang muslim menjadikan uang lebih kecintaannya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadikan harta ini sebagai taghut. Wal'iyadzubillah. Maka kesimpulannya bagaimana? Seorang muslim hanya beriman Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan. Kemudian dia tidak beriman kepada uluhiyah Allah, pengesaan dialah Rabb yang maha berhak untuk diibadahi, maka dia tidak cukup dikatakan sebagai orang yang beriman. Dan keimanannya sama dengan keimanannya orang-orang musyrik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Dan ketika ditanyakan kepada mereka orang-orang musyrik, penyembah berhala, mereka nyembah. Mereka yakin Allah, meyakini Allah, tapi mereka menyembah selain Allah juga. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrikin, Majusi, semuanya meyakini yang menciptakan, menghidupkan, mematikan dialah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak beriman dalam hatinya tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, itu keesaan dialah Rabb yang berhak disembah, tidak ada ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasul kita. Fa innahu yajibu an tashhad, maka wajib bagi kita untuk bersaksi bilisanik, dengan lisan, muqirran biqalbika, kemudian meyakini di dalam hatimu Muhammad adalah Rasul dan utusan kita sallallahu alaihi salatu wassalam, dan tidak ada nabi selain Rasul ba'dahu, setelahnya. Maka barang siapa, kata Syekh, yang dia beriman, meyakini ada nabi setelah Rasul, maka dia kafir. Dan seseorang yang dia meyakini dirinya sebagai seorang Rasul, maka dia telah kafir.
Allah sendiri yang mengatakan, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan tidaklah Muhammad adalah bapak-bapak dari salah seorang kalian, akan tapi Muhammad adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Maka kalau ada orang pada zaman kita ini, di akhir zaman, yang dia menyeru sebagai nabi setelah Rasul, maka dia telah keluar dari Islam. Dan orang-orang yang percaya kepadanya, maka dia telah murtad, keluar dari Islam. Baik. Wa iqamas shalah, dan menegakkan salat di sini. As-salatu summiyat salatan. Salat, kata Syekh, itu dikatakan salat kenapa? Li'annaha silatun bainal abdi wa bainallah. Karena salat itu adalah hubungan antara hamba dengan Allah. Itu dikatakan salat. Fal insan, adapun manusia, idza qama, jika dia berdiri menegakkan salat, fa innahu yunaji rabbahu wa yuhawirah, maka sejatinya dia sedang apa? Bermunajat kepada Rabbnya dan berdialog dengan Rabbnya. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika salat. Maka antum perhatikan di sini. Maka ketika seorang hamba minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, qala Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, hadza li abdi, ini untuk hambaku, wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia pinta ketika salat. Apa yang kita pinta ketika kita salat dalam sehari 5 kali? Apa yang kita pinta? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi apa buktinya? Fal katsiru minna, kata Syekh, dan kebanyakan dari kami, fi hadhil munajah, ketika dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, mu'ridun biqalbihi, hatinya itu lalai. Apa yang dilakukan ketika Allahu Akbar? Apa yang kita pikirkan? Waduh, kunci mobil kemana ya? Itu setan. Yang tadi ketika sebelum takbiratul ihram, gak kepikiran kita kunci mobil, handphone. Ini utang udah dibayar belum nih? Langsung kepikiran oleh kita. Tajiduhu yatajawwal bain yaminan wa shimalan. Hatinya ini main-main kemana? Gak tahu. Ini pikirannya itu melayang-layang. Lagi sholat. Padahal sholat apa tadi? Munajatun wa muhawarah. Munajat dan sedang berdialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika diajak ngobrol ya dengan orang yang antum segenin, atasan antum bagaimana? Apakah antum pernah, Bapak hari ini saya kasih beban untuk pekerjaan, antum ngadep kanan kiri, gak peduli. Bagaimana perasaan atasan antum? Bagaimana? Ada gak di antara kita ini, ketika kita berbicara dengan orang yang kita segenin, orang yang kita anggap dia hebat, kemudian kita tidak memperhatikan ucapannya? Ada gak? Ini yang lebih hebat daripada atasan kita, yaitu Allah. Apa yang kita lakukan? Bisa kita khusyuk dalam sholat? Tanyakan pada diri kita, jemaah. Ini setiap hari kita lakukan, sehari 5 kali. Bagaimana kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus.
Hati kita kemana-mana, lalai. Maka apa kata Syekh? Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jika seorang itu sholat sehari 5 kali tapi masih suka bermaksiat. Dan dia tidak termasuk dalam kategori ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah olehmu salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan salahkan Allah. Kalau kita salatnya masih enggak jelas, hati kita masih enggak tahu kemana, pikiran kita masih enggak tahu kemana. Kita lagi ngobrol sama Allah, munajat, kata para ulama, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat apa yang kita lakukan? Bohong, menipu, ghibah. Itu gak jelas tuh, lihat jenggotnya panjang, tapi apa, lihat, nipu dia. Sholat, rajin sholat jamaah, lihat tuh, pengurus masjid, tapi apa? Bohong dia, gak jelas tuh orangnya. Jangan salahkan sholatnya, salahkan kitanya, bagaimana kita sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sholat. Kalau kita meyakini, merasa ketika kita sholat menghadirkan hati kita, pikiran kita kepada Allah, maka kita termasuk daripada firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Taib. Karena sholat adalah perkara yang sangat penting jamaah. Setelah syahadat, sholat. Dijelaskan oleh Syekh ada 4 hal yang paling menjadikan sholat lebih utama setelah syahadat. Yang pertama, lam yakun farduha ka fardiz zakah wasyam wal hajj. Sholat itu ketika diwajibkan itu tidak seperti zakat, puasa dan haji. Bal huwa minallahi ta'ala mubasyarah. Akan tetapi sholat langsung Rasul naik mi'raj kemana? Ke atas langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi perintah sholat ini perintah yang mulia, yang agung, langsung. Kemudian yang kedua, min nahiyati al-makan, dari segi tempat, ini yang kedua, fa huwa fi afdali makanin, maka salat itu adalah tempat yang paling dijadikan umat muslim sebagai tempat yang paling baik, masjid. Wa sala ilaihi al-bashar falam tufrad 'ala nabi wa huwa fil ardi, dan tidak diwajibkan salat itu ketika di bumi. Ini tempat yang paling mulia. Ini kemuliaan sholat. Kemudian yang ketiga, min nahiyatiz zaman, dari segi waktu. Tadi yang kedua dari segi tempat. Yang ketiga dari segi waktu. Fi asrafi lailatin, pada malam yang mulia. Sholat Allah perintahkan, kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul, Lailatul Mi'raj, ketika malam Mi'raj. Isra Mi'raj ini malam mulia. Ini dari segi waktu. Dan yang ketiga, fil kamiyah, dari segi apa? Jumlah. Lam tufrad salatun wahidatun, Allah tidak memerintahkan salat itu 1 kali. Bal khamsuna rak'atan, bahkan Allah perintahkan pertama kali apa? 50 kali Allah wajibkan sholat kepada Rasul. Mimma yadullu ala mahabbatillahi laha, menunjukkan atas kecintaan Allah kepada Rasul dan umatnya. Wa annahu yuhibbu abdahu an yakuna daiman masgulan biha, dan Allah cinta kepada hambanya
untuk mereka menyibukkan dirinya beribadah, bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala 50 kali, kemudian berkurang menjadi berapa kali? 5 kali. Kalau Allah perintahkan kita 50 kali, masih enggak kita bisa kerja? Itu pertanyaan kita. Sehari 50 kali. Sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh, berapa jam ada sholat lagi? 50 kali. Inilah bukti kecintaan Allah kepada umat Islam di sini. Maka sholat adalah as-salatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Kita andaikan ada 5, ya kan? 5 ini. Syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Kalau kita lepas satu nih, kita pegang botol. Lepas satu, masih enggak kita bisa memegangnya? Kita enggak haji, enggak punya uang, miskin kita. Masih enggak dikatakan Islam? Masih bisa kita pegang botol ini. Lepas satu lagi, kita tidak apa? Puasa. Sudah tua, berumur di atas 70 tahun, tidak mampu bisa membayar fidyah. Masih enggak kita bisa memegang botol ini dikatakan muslim? Masih. Zakat. Tidak zakat kita. Orang miskin kita. Orang yang punya banyak hutang. Bahkan kita wajib mendapatkan zakat, bukan membayar zakat. Masih tidak kita memegang botol ini. Tapi kalau sholat kita lepas ini, masih tidak kita dikatakan sebagai seorang muslim? Jatuh botolnya. Ini sholat. Bahkan dikatakan oleh para ulama dengan sangat tegas, seseorang meninggalkan sholat 1 kali, maka dia telah keluar dari Islam dengan sengaja. Taib. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua. An Abi Dzar, dari Abu Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqillah haitsu ma kunt. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringilah olehmu keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus seluruh keburukan yang engkau lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia, berakhlaklah engkau kepada manusia dengan sebaik-baik akhlak. Ini juga sama. Dalam hadis yang mulia ini terdapat apa? 3 ilmu yang sangat besar. Yang pertama, takwa Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iringilah selalu keburukan yang kita lakukan, dosa kita nih, berdosa setiap hari nih. Iringi dengan apa? Perbuatan baik yang kita lakukan. Kita imbangi dengan kebaikan. Ngaji kita, sholat berjamaah kita, baca Al-Quran, sedekah di masjid, berbuat kebaikan, ini menghapus apa? Dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah engkau kepada manusia dengan sebaik-baik akhlak kepada manusia, bukan kepada muslim di sini. Seluruh manusia, baik kafir, muslim, mukmin, munafik, semuanya sama. Faedah yang pertama yang dapat kita ambil, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah haitsu ma kun,
di mana engkau berada. Maka dijelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika itu beliau bertanya kepada Rasul, an aksari ma yudkhilu an-nasa al-jannah, tentang kebanyakan manusia di muka bumi ini yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Apa kata Rasul? Taqwallah wa husnul khuluq. Takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut di sini, dan berakhlak mulia. Ini yang banyak orang masuk ke dalam surga Allah. Takutnya ini apa? Bukan takut ketika dia sedang banyak sama orang, tidak. Tapi ketika dia sendirilah, itu dikatakan takut kepada Allah. Ketika kita sedang berjamaah bersama dengan kaum muslimin, ya, ini apa? Kita sering menampakkan ketakutan kita, jaim kita, jaga image. Waduh, aneh ini orang terpandang ini di masjid. Masa iya aneh berbuat dosa di depan mereka? Ya kan? Ayo Pak, mampir silakan. Minum-minum sedikit dulu. Minum-minum sedikit. Mau nggak kalau antum misalkan dilihat oleh orang banyak? Malu. Yang dimaksud takutnya ini apa? Ketika engkau sedang sendiri, ini dikatakan takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini baru dikatakan takwa. Wa husnul khuluq, dan berbuat baik dalam akhlak. Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, an aksari ma yudkhilun nas, dan kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka karena sebab apa? Rasul bersabda, al-fammu wal farju. Nih, mulut dan kemaluan. Ini paling sering banyak kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab dua itu. Kita enggak jaga kemaluan kita, dan kita tidak jaga mulut kita ini. Gibah. Kalau enggak gibah sehari enggak enak, kayaknya ada yang kurang nih kita nih. Namimah, adu domba, dusta. Ini berapa kali kita dusta dalam sehari? Enggak kehitung kita. Dan ini kita anggap sepele. Ya nanti akan ada hadis setelah ini. Kebanyakan manusia menganggap amalan-amalan dosa kecil ini hal yang sepele. Padahal para sahabat menganggapnya ini adalah dosa yang menghancurkan dirinya. Di antaranya adalah bohong, dusta. Bahkan sebagian dari para ulama memasukkan dusta ini sebagai dosa besar yang dia wajib taubat atasnya. Sebagian yang lain jumhur mengatakan dusta ini tidak termasuk daripada dosa besar. Dosa kecil yang bisa menghapus dengan perbuatan amal kebaikan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri menjelaskan tentang al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqu ma harramallahu alaihim, yaitu orang-orang yang mereka takut atas apa yang Allah haramkan bagi mereka. Ini orang-orang yang bertakwa. Wa ada'u mafturidu alaihim, dan orang-orang yang menegakkan, menjalankan apa yang Allah perintahkan atasnya, baik itu hal yang wajib maupun itu yang sunnah. Ini dikatakan takwa. Dan meninggalkan syubhat. Ini dikatakan takwa. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dari yang wajib maupun sunnah, kemudian meninggalkan syubhat, ini dikatakan takwa. Pelajaran yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk, dosa dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapusnya. Para ulama di sini berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud ini adalah perbuatan dosa besar bisa menghapus, bisa terhapus dengan perbuatan baik, atau yang dikatakan ini adalah dosa kecil? Ya. Jumhurul ulama, sebagian besar dari kalangan mazhab mengatakan yang dimaksud adalah dosa kecil
dapat terhapus dengan perbuatan baik tanpa dia melakukan perbuatan itu, dan dosa besar itu dihapus dengan apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, antara salat yang satu dengan salat yang lainnya. Wa Ramadan ila wal jum'ah ila jum'ah, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya. Mukaffiratin ma bainahunna, dapat menghapus dosa-dosa. Idza stanabatil al-kabair, jika dia meninggalkan dosa besar. Berarti maknanya apa? Dosa besar bisa terhapus kecuali dengan taubat. Dosa kecil itu bisa terhapus sendirinya dengan perbuatan kebaikan. Salat berjamaah, berwudu, kemudian membaca Al-Quran dan yang lainnya. Yang pertanyaan kita, apa sih maksud daripada dosa besar? Yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair, yang dimaksud dengan dosa besar adalah kullu ma'siyatin wa dzambin, segala sesuatu dari dosa dan maksiat yang Allah ancam bagi pelakunya dengan neraka, maka ini masuk dosa besar. Jadi kalau Allah ancam neraka, ini masuk pada dosa besar. Kalau tidak ada ancaman neraka, maka ini masuk pada dosa kecil. Dan pelajaran terakhir yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ini banyak di antara kita baik kepada umum masyarakat, tapi buruk kepada keluarga kita. Kita bisa baik kepada istri, tapi kita tidak bisa baik kepada anak kita. Kita bisa baik kepada anak kita, tapi kita tidak bisa baik kepada istri kita. Yang mengetahui kita baik adalah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Khairukum, kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairun li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ini maksud dari wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalau kita berbuat baik, akhlak kita baik sama keluarga, istri dan anak kita, maka kita dipastikan insya Allah baik kepada orang lain. Itu maksud daripada hadis tersebut. Allahu ta'ala a'la wa alam. Semoga sedikit yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita dan bagi keluarga kita yang kita cintai. Mungkin ada sedikit pertanyaan atau bagaimana, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Waktu syuruk sudah masuk. Silakan jika ada yang bertanya apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ustadz Yusuf Surya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai penjelasan kita meminta hanya kepada Allah tadi dicontohkan di surat Al-Fatihah. Saya ingin bertanya bagaimana maksud daripada kita berwasilah. Karena di surat Al-Maidah kalau nggak salah di ayat 35 disebutkan bahwa kita itu diminta untuk berwasilah kepada Allah. Apakah yang dimaksud itu seperti prakteknya kan yang terjadi, kita meminta kepada orang-orang kiai atau ustadz atau apa mendoakan, apakah itu atau hal-hal yang seperti dicontohkan Khalifah Umar pada saat meminta hujan. Terima kasih Ustadz. Taib, barakallahu fikum. Ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwasannya setiap hari kita meminta kepada Allah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkaulah kami meminta dan hanya pada Engkaulah kami menyembah dan meminta. Taib. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah yang dimaksud dengan tawassul? Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wajahidu fi sabilillah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam beribadah dan mintalah engkau wasilah. Maka perlu kita ketahui, dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Beliau mengatakan yang dimaksud pada ayat yang mulia ini, maka kita meminta wasilah dengan a'mal as-salihah yang kita lakukan. Ini ada dalam tafsir Al-Imam At-Tabari. Jadi kita meminta wasilah ini dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan selama ini. Kemudian disimpulkan oleh para ulama, berwasilah tawasul ini ada beberapa yang dibolehkan. Di antaranya adalah kita meminta wasilah kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika kita ingin berdoa, kita mengatakan ya Rabb Ar-Rahman Ar-Rahim urzuqni. Wahai Rabb yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, berikanlah aku rizki. Ini boleh kita meminta dengan apa? Berwasilah dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita dibolehkan meminta wasilah dengan apa? Dengan amal soleh yang tadi dijelaskan dalam firman Allah. Contohnya, antum sedekah pagi ini 100.000. Kemudian antum pulang, anak antum sakit. Antum berdoa, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini berwasilah dengan amal kebaikan yang aku lakukan tadi subuh, bersedekah 100.000, maka aku minta kepadamu, sembuhkanlah anakku. Boleh enggak ini? Boleh. Hadisnya apa? Ketika itu ada 3 orang yang terjebak ke dalam gua. Berwasilah dengan apa? Dengan amal kebaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dibolehkan seorang berwasilah kepada orang yang lebih mulia dari kita, yaitu kiai, habib, syekh, ulama, imam. Ini dibolehkan, tapi dengan syarat dibolehkannya secara langsung. Ya. Secara hadir, la ghaiban, bukan gaib, bukan kiainya itu tidak ada. Contohnya, kita telepon, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam, anak saya sedang sakit nih kiai, tolong minta doanya. Iya, saya doakan semoga anak kamu sembuh. Ini dibolehkan. Yang tidak boleh bagaimana? Mari kita berdoa untuk kesembuhan kita, anak-anak kita yang sedang sakit, dengan perantara wasilah Kiai Fulan bin Fulan. Tidak ada kiainya. Antum paham? Dan ini yang tidak dibolehkan oleh para ulama. Baik. Seperti itu yang dikatakan wasilah al-masyru', wasilah yang disyariatkan oleh syariat Islam yang mulia ini. Baik. Allahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Semoga memberikan taufik pada kita. Barakallahu fikum. Baik. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kali ini dengan kafar majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.